Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Terakhir Pak, setelah ini Bapak mungkin saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi kemudian tidak lagi menjadi pejabat. Bapak Jenderal Bintang 4 menjadi pejabat di 4 presiden. Bapak merasa cukup atau Bapak masih ingin mengabdi untuk bangsa ini? Konsep saya ya, pada saat saya masih muda, saya dengarkan satu pepatah, "The old soldier never die, just fade away." Saya belum bisa memahami itu, ya kan waktu itu masih aktif, masih muda. Tapi tatkala saya sudah banyak menjabat, ya berbagai jabatan penting di negeri ini, dan melakukan ya dengan apa yang saya miliki, ya dengan sekuat tenaga, semampu saya, maka ada satu pemahaman bahwa memang soldier ya, seorang prajurit ya, sebenarnya tidak mengenal pensiun ya. Pada kita awal menjadi prajurit disumpah bahwa kita akan membela negeri ini sepanjang hidup kita. Itu harus kita laksanakan pada saat kita menjabat apapun, pada saat kita tidak menjabat apapun, maka pengabdian ke negeri ini tidak akan pernah surut karena setiap langkah kita, setiap kegiatan kita dalam konteks keprajuritan, pemerintahan atau di luar itu tatkala ya, arahnya memberikan atau mengambil bagian dari kebaikan bangsa ini, saya pikir itu pengabdian. Jadi saya nggak pernah berpikir ya untuk saya jadi apa nanti, ya nggak pernah berpikir betul. Nggak ada target apa-apa ya. Saya target saya hanya bagaimana pemilu ini aman, pemerintahan ini dapat terus berlangsung, dan setelah itu ada sustainable, ada kesinambungan, karena bangsa ini sudah diramalkan oleh dunia internasional di tahun 2045 akan menjadi 4 besar dunia, dan itu bisa dicapai apabila negeri ini aman, negeri ini bersatu, negeri ini damai. Itu bisa terjadi itu. Nah, tugas saya sekarang pada posisi apapun saya akan mengawal itu. Old soldier never die, they just fade away. Iya. Saya turut berduka juga Pak atas wafatnya ada Ananda Pak dan juga cucu Bapak. Iya. Pada saat pemakaman muncul juga foto. Ini saya harus tanyakan karena ini konsekuensi menjadi pejabat publik. Iya. Banyak juga masyarakat yang kemudian terkejut melihat keluarga Bapak yang ternyata tidak dibayangkan seorang jenderal bintang 4 memiliki keluarga yang bisa dikatakan berbeda dari yang dibayangkan oleh masyarakat. Dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti ya ada satu sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia yang ditetapkan pemerintah. Ya. Nah, artinya apa? Pendahulu kita pun ya sudah begitu sadar bahwa tanpa toleransi antar beragama di Indonesia, maka negeri ini nggak bersatu. Ya, maka kemudian ya, negara atau Indonesia membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agama apapun, ya tidak dilarang, dan dengan catatan harus rukun, saling menghormati, ada toleransi antar umat beragama. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dalam kaitan keluarga kita pun, ya, kita nggak boleh kemudian bertolak belakang dengan prinsip itu. Nah, di keluarga saya pun, ya, pada saat mereka mencoba untuk memahami agama yang dipeluknya, saya diberikan kebebasan. Ya, sepanjang bahwa ya, kebebasan yang saya berikan itu tidak melanggar hukum, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, ya, apalagi mengancam ya, keselamatan negara. Kalau soal kemudian dipermasalahkan soal pakaian, saya katakan pakaian itu kan satu kulit luar ya, pakaian itu satu aksesoris yang sebenarnya ya sangat berbeda dengan apa yang dalam hati. Maka saya katakan kepada keluarga saya, silakan ya, Anda berpakaian apapun sepanjang pakaian itu tidak mengganggu masyarakat lain, ya, tidak kemudian menimbulkan konflik di antara masyarakat, karena saya tahu bahwa ya pakaian yang Anda kenakan itu berdasarkan keyakinan yang tentu Anda pelajari dari agama. Maka saya pesankan satu hal, jangan sampai bahwa pakaian yang kamu kenakan ya merupakan bagian dari expose ke publik
ya tentang kedalaman agamamu. Tetapi kedalaman agamamu itu ditentukan dengan perilakumu. Itu pesan saya kepada anak-anak saya. Sehingga alhasil ada yang pakai jilbab, ya, ada yang nggak pakai, jujur saya nggak pakai juga. Ada yang pakai cadar, silakan, nggak ada masalah. Terima kasih Ya. Pak Jenderal TNI Purnawirawan Ya. Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pejabat Jenderal Bintang 4 di 4 masa kepresidenan. Ya. Terima kasih sekali lagi Ya, Pak. baik. Dan ini merupakan pernyataan Bapak yang belum pernah secara lugas Bapak sampaikan Ya. di media manapun sebelumnya. Terima kasih, saya Ya. sangat menghargai waktu Bapak dan pernyataan Bapak. Terima Ya, kasih Pak. ya. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalah menang pasti akan muncul kemudian. Itulah syarat dari sebuah kontestasi demokrasi yang dilaksanakan. Saudara, ada proses selanjutnya, kerjasama antar anak bangsa. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.